Ya, kita akan mulai dengan materi kita hari ini, pertemuan ke-6 tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Ini adalah tahap proses kedua dari proses manajemen pemasaran, yaitu merancang strategi pemasaran, mulai dengan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, di dalam topik yang kali ini kita akan bahas, ada beberapa hal, yaitu kita akan bahas segmentasi, targeting, dan positioning, di mana masing-masing memiliki subtopik seperti yang terlihat di dalam slide, ya, mulai dari pengertian, variabel, kriteria, sampai dengan strategi. Begitu juga dengan targeting, ya, mulai dari pengertian, identifikasi, kemudian ada strategic targetingnya, lalu tactical targetingnya. Terus analisis Thomson yang memang banyak digunakan oleh para pebisnis untuk bisa memecah pasar atau menargetkan pasar yang dipilih. Kemudian ada positioning, ya, mulai dari pengertian, pengembangan value proposition, konsep positioning, langkah awal positioning, lalu ada proses pembentukan positioning. Kita akan masuk ke yang pertama. Ini adalah pengertiannya dari 3 ahli yang berbeda, mulai dari Art Weinstein, kemudian ada Hermawan Kertajaya, lalu juga ada Philip Kotler. Seperti yang dilihat, ya, di dalam Art Weinstein, segmentasi adalah proses membagi pelanggan ke dalam kelompok yang berbeda atau segmen di mana pelanggan dengan karakteristik yang sama memiliki kebutuhan yang sama. Ya, artinya dengan kata lain ini sebuah pekerjaan dalam mengelompok-kelompokkan mana pasar yang sama satu sama lain. Misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian kalau kita bicara misalnya usia, maka ada misalnya anak-anak, remaja, atau bahkan dewasa, ya. Nah, kalau pengertian dari Hermawan Kertajaya bisa dilihat proses membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik serupa dari perilaku pelanggan dan kemudian menentukan segmen mana yang mau dilayani. Artinya setelah kita menentukan kelompok-kelompok tadi, kita akan memilih kelompok mana yang akan dilayani berdasarkan kemampuan dari perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Sedangkan Philip Kotler mengemukakan ini adalah pembagian pasar ke dalam kelompok, ya, khas dan dari pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Jadi artinya perilaku ini ada banyak macam. Nah, kemudian konsumen-konsumen ini dibedakan berdasarkan perilaku-perilaku yang dimiliki oleh mereka, yang kemudian akan menentukan kebutuhan produk dan program pemasaran yang berbeda. Ya, jadi setiap target market itu memiliki kecenderungan yang berbeda antara satu target market dengan market yang lainnya. Nah, untuk variabel segmentasi kita bisa lihat di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah atribut statis, artinya atribut ini tidak berubah, ya, karena memang tidak bisa berubah. Kalaupun berubah dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya adalah geografis, ya. Benua itu kalau kita kenal ada beberapa benua, kemudian kalau misalnya dikatakan berubahnya cukup lama, ya, perlu berabad-abad untuk misalnya sebuah pulau terbelah 2 atau misalnya menjadi 1, ya kan. Nah, dari sisi geografis kita bisa lihat misalnya Indonesia ada berapa banyak pulau, kemudian kalau kita bicara Singapura sebesar apa, nah itu adalah geografis, ya. Kemudian misalnya di pegunungan sama di pantai, itu geografis. Lalu ada demografis yang terdiri dari misalnya tadi usia, jenis kelamin, pendidikan, ya, kemudian agama dan lain sebagainya. Lalu ada atribut dinamik. Nah, kalau atribut dinamik ini atribut yang berubah. Artinya berubah tergantung kondisi dari faktor eksternal dan internal, ya, baik dari manusia itu sendiri ataupun lingkungannya, ya. Di dalam atribut dinamis ini dibagi menjadi 2, yaitu psikografis, ya, lalu ada perilaku. Kalau psikografis ini lebih pada kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kalau zaman saya kecil kami nggak kenal make up, kami nggak kenal skincare, kami cuma kenal bedak, minyak telon atau minyak kayu putih, ya, terus ada parfum. Kalau anak sekarang kan enggak,
ya. Anak sekarang mereka sudah mulai kenal apa yang namanya skincare, apa yang namanya lip balm, ada apa yang namanya misalnya hand body lotion dan lain sebagainya. Kalau dari sisi perilaku, ya ini misalnya kecenderungan atau kebiasaan-kebiasaan yang berubah ya, terjadi karena misalnya tadi ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Ya, kalau minggu lalu kita belajar mengenai minggu sebelumnya ya, kita belajar mengenai faktor yang mempengaruhi konsumen seperti budaya, sosial, kemudian apa namanya agama dan lain sebagainya, maka di perilaku inilah perubahan-perubahan itu terjadi. Lalu ada atribut yang ketiga, dan ini atribut yang sangat spesifik, di mana atribut ini tidak sama satu sama lain di antara konsumen-konsumen tersebut, yaitu atribut individual. Nah, ini kita bisa lihat satu persatu ya, dari masing-masing variabel segmentasi. Ini lihat, saya bilang geografis, ya, kemudian demografi, kemudian ada perilaku, dan lain juga ada psikografis. Kita lihat dari demografi atau dari geografis. Ada regional, negara, provinsi, kota, ya. Kemudian juga lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bicara geografis, maka kita bisa memplot atau menyeting wilayah mana yang akan kita layani. Nah, kalau misalnya UMKM kecenderungannya tadi saya bilang biasanya dia per entah kecamatan, entah kelurahan ya, entah mungkin lingkungan RT atau RW gitu ya. Ini adalah variabel geografis. Kalau demografis ini yang tadi saya bilang mulai dari usia, ukuran keluarga ya. Misalnya kayak gini. Kalau kita bicara ukuran keluarga, berarti kalau keluarga yang umum kan orang tua, kemudian anak 2. Tapi tidak semua keluarga punya anak hanya 2, atau tidak semua keluarga punya ibu bapak 1 gitu ya. Ada beberapa kayak teman saya, misalnya karena dia orang tuanya bercerai, maka dia punya ibu 2, bapak 2. Atau mungkin ada lagi beberapa juga yang misalnya ibunya 2, bapaknya 1 gitu. Terus saudaranya banyak. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, ini juga akan mempengaruhi proses dari segmentasi atau pengelompokan pasar tadi. Agama, ya kan, ras, kemudian ada misalnya generasi, kemudian ada kewarganegaraan, ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dijadikan dasar untuk pengelompokan berdasarkan demografi. Nah, kalau berdasarkan psikografi tadi dibilang gaya hidup, nilai-nilai, ya kan. Misalnya begini, kalau kalian Islam dari kecil, terus ditanamkan nilai-nilai Islam, maka secara konsumsi kalian akan mengikuti aturan agama Islam. Kalau kalian dibesarkan dalam agama misalnya Nasrani atau Kristen, baik itu Katolik, Kristen, Protestan maupun Katolik, ya maka itu yang akan dianut oleh kalian. Tapi berbeda ketika kalian sudah misalnya convert atau berpindah agama, maka nilai-nilai tadi yang sudah pernah kalian jalankan pasti akan berubah. Nah, gaya hidup juga sama. Mungkin sebagai pelajar gaya hidupnya sederhana, tapi ketika kalian sudah menjadi seorang pekerja, pebisnis, gaya hidupnya mulai misalkan hedon, mulai misalnya jadi yang cowok metroseksual dan lain sebagainya. Ya, jadi memang perubahan itu terjadi, makanya dibilang ini adalah atribut dinamik. Selanjutnya kita bisa lihat perilaku ya. Artinya gini, kalau perilaku misalnya sejauh mana pemahaman terhadap sebuah produk. Jadi saya bilang, zaman saya kecil kita nggak terlalu iyang atau tidak terlalu sadar dengan produk-produk kecantikan atau produk-produk skincare. Tapi anak-anak sekarang di usia ya kelas 5 atau misalnya kita bilang tadi di usia yang beranjak dewasa, mereka sudah paham gitu ya, mana skincare yang bagus untuk mereka atau fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Kemudian ada misalnya sikap terhadap produk. Gimana? Misalnya ada orang yang kayak antipati dengan media sosial. Ada yang biasa-biasa aja terhadap media sosial. Jadi ini akan bisa diklasifikasikan sehingga kita bisa tahu, oh kalau
kita punya target market itu orang yang antipati terhadap media sosial, berarti komunikasi pemasaran kita tidak bisa menggunakan media sosial, harus menggunakan media yang lain, gitu. Ya, kemudian tingkat penggunaan atau tingkat tanggapan terhadap sebuah produk, ya. Ada yang langsung bisa menerima, ada yang butuh waktu, ada yang oke, sekarang saya enggak, tapi mungkin ketika produknya sudah mulai tapi tidak terlalu digandrungi, dia akan mulai mencoba produk tersebut. Ya, lalu ada status pengguna, tingkat loyalitas, dan juga tingkat kesiapan pengguna. Ini semua menggambarkan segmentasi berdasarkan perilaku. Berbeda dengan yang individu. Nah, tadi yang dibilang individu itu karena dia unik ya, jadi tidak sama satu sama lain. Alhasil apa? Ketika sebuah perusahaan atau sebuah bisnis memilih untuk melakukan segmentasi individual, dia harus siap dengan perbedaan-perbedaan yang akan dihadapi. For example, saya punya teman ya, beliau adalah desainer asal dari Jogja, mereknya Arisanti. Nah, dia lebih menggunakan segmentasi berdasarkan individual. Artinya, dia akan menerima siapapun yang mau bikin baju sama dia, gitu ya. Tapi dengan catatan ada hal yang sangat berbeda pada saat desainnya. Satu sama lain antara orang satu atau konsumen satu dan konsumen yang lain, walaupun misalnya bahannya sama, terus ingin model yang sama, tapi pasti tidak akan dapat yang sama persis. Gitu. Kenapa? Karena memang bisa dibilang dia menunjukkan karakteristik yang berbeda. Perlu dicatat dalam segmentasi individual ada beberapa tahap yang harus dipahami. Pertama adalah identifikasi, di mana pebisnis atau pelaku usaha perlu mengidentifikasi karakteristik atau mungkin kebiasaan atau mungkin kepribadian dari si calon konsumen potensial ini per individu ya, tentunya per individu. Hal ini juga dilakukan oleh teman saya tadi. Ya, jadi ketika kalau ada calon klien yang mau pesan baju sama beliau tuh pasti dia akan diajak ngobrol dulu. Ya. Ngobrolnya ngalor ngidul, semua hal diobrolin sampai misalnya teman saya ini akan mengetahui bagaimana sebenarnya orang ini aslinya, karakteristiknya, kebiasaannya, caranya, gayanya, atau bahkan mungkin seleranya ya. Jadi alhasil dia sudah mulai mengumpulkan informasi tadi. Kemudian apa? Melakukan diferensiasi. Ya, mendiferensiasi artinya apa? Dia akan mulai membuat sebuah pola atau sudah mulai membayangkan sebuah desain, tapi tentunya ada yang beda antara satu klien dengan klien yang lain. Nah, ini biasanya dia lakukan entah dari bahan, entah dari ornamen yang akan dia berikan kepada konsumennya. Kemudian ada sikap interaktif. Artinya apa? Artinya si pelaku usaha membuka kesempatan untuk konsumennya untuk melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap apa yang dia inginkan. Ya, jadi kalau dulu saya waktu pesan baju nikah sama beliau, misalnya saya punya calon suami pengennya A, B, C, D. Ketika dilihat, oke, sesuai karena memang karakteristik dari kepribadian calon suami sesuai, maka dia akan rubah, gitu ya. Kemudian ada customisasi. Nah, artinya apa? Produk-produk yang dia buat memang sesuai hanya untuk si penggunanya. Jadi nggak akan bisa dipakai di orang lain. Kenapa? Karena feel-nya akan beda, tampilnya akan beda, auranya akan beda. Ini kalau dia memilih segmentasi individual. Nah, segmentasi bisa dikategorikan sebagai segmentasi yang efektif atau berhasil, ya, itu harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama adalah measurable atau bisa diukur. Bisa diukur gimana jadinya, Miss? Ya, kalau dalam sebuah pasar itu harus ketahuan besarannya. Misalnya kalau kita memilih, oh saya mau pasar Jawa Tengah. Oke, berarti kalau pasar Jawa Tengah, kalian harus tahu berapa total penduduk Jawa Tengah, ya, kemudian diklasifikasikan berdasarkan umur, berdasarkan agama, berdasarkan tempat tinggal, mana yang padat, mana yang enggak. Lalu kalau di rata-rata, berapa anggota keluarganya. Gitu. Itu namanya measurable, ya.
Kemudian ada substansial, artinya ada turunannya. Karena kalau kita mau berbisnis, kita kan mau jadi besar, nggak mau begitu-begitu aja. Sehingga kita harus memastikan bahwa kira-kira produk saya bisa dikembangkan ke pasar yang mana ya. Gitu. Kalau dulu kan misalnya perempuan itu adalah pasar yang paling 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 bagus gitu ya. Sehingga semua produk untuk wanita itu beragam. Sekarang kira-kira mana ya yang butuh perawatan? Oh, ternyata laki-laki. Nah, kemudian nggak hanya laki-laki, oh ada anak-anak. Nah, ini namanya substansi, artinya dia bisa menurun ya. Contoh kalau kita bicara Paragon, yang awalnya Wardah misalnya, kemudian dia ada untuk Wardah itu dibagi lagi untuk misalnya usia remaja, dewasa, sama lansia gitu ya. Kemudian nanti dibagi lagi laki-laki, ya kan. Kemudian ternyata nggak cuma berdasarkan jenis kelamin, tapi misal kulit wajah gitu ya, tipe kulit wajah gitu ya, kemudian atau misal kebiasaan. Ini akan condong bisa membuat perusahaan mengembangkan produknya atau membuat perusahaan lebih inovatif lagi dalam mengembangkan produknya. Ya, kemudian ada accessible atau bisa diakses. Apa yang bisa diakses? Yang pasti pasarnya bisa diakses. Yang kedua, informasi mengenai pasar tersebut bisa didapat. Jadi artinya kalau pasarnya gelap gulita tidak ketahuan, artinya susah untuk diakses dan lain sebagainya, maka bisa dibilang ini tidak efektif. Kalau efektif itu dia kita bisa tahu berapa jumlahnya, informasinya bagaimana dan lain sebagainya. Diferensiasi artinya bisa dibedakan antara satu kelompok pasar dengan kelompok pasar yang lainnya. Lalu ada actionable, bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan dari pelaku usaha atau dari bisnis yang kita jalankan. Jadi accessible ya, jadi bisa actionable, bisa ditindaklanjuti. Nah, ini adalah strategi segmentasi. Jadi perusahaan bisa memilih 5 strategi ini atau bahkan bisa semuanya dijalankan atau bahkan salah satunya. Artinya kalau kita perhatikan ya, di sumbu X itu ada marketnya, di sumbu Y atau di yang horizontal itu ada produknya. Ya, dalam satu perusahaan misalnya produk satu untuk market satu. Tapi bisa jadi kita munculkan lagi produk yang lain untuk market yang berbeda juga, seperti yang ada di strategi yang kedua, ini selective specialization. Lalu ada market specialization, artinya dia fokus pada satu market tapi produknya beragam. Ya, produknya beragam. Jadi dia fokus pada satu market aja, misalnya perempuan tapi produknya beragam. Kemudian ada produk specialization. Artinya dia fokus pada produk saja tapi untuk semua market. Ya, misalnya kayak kalau kita bicara Amaterasun. Amaterasun ya, sebuah produk untuk sunblock dari Jepang, dan dia hanya fokus pada sunblock aja produknya. Tapi marketnya untuk semua, mulai dari anak-anak, laki-laki, perempuan, dewasa, atau bahkan yang kulitnya berminyak dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada full market coverage. Nah, kalau ini artinya apa? Perusahaan punya banyak produk untuk semua market. Ya, jadi full market coverage. Nah, kita masuk ke targeting, ya. Kalau tadi kita bilang pengelompokan, maka pada saat kita ke targeting, kita sudah masuk proses evaluasi. Jadi artinya mana sih sebenarnya mau kita targetin, jadi pasar kita yang jadi calon konsumen potensial kita, supaya fokus dari sumber daya kita yang milik itu ke situ. Jadi kita bisa memaksimalkan pendapatan kita atau bahkan produk yang terjual. Nah, ini adalah pengertian dari targeting, baik dari Philip Kotler maupun Alexander Survey, ya, proses identifikasi pelanggan yang akan dioptimalkan penawarannya oleh perusahaan, atau ya, ini adalah proses evaluasi dari setiap segmen yang ditarik untuk dilayani. Jadi artinya kalau tadi kita sudah mengelompokkan berdasarkan atribut, kemudian kita mengevaluasi kira-kira mana yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kenapa? Supaya optimal.
Nah, ini adalah logika dari targeting. Ya, jadi kalau kita mau melakukan targeting, maka kita bisa lihat logika pertamanya. Pertama, kalau kita mau melakukan mass marketing atau pemasaran secara massal, maka kita bisa mengabaikan segmen yang berbeda. Artinya semuanya sama, dianggapnya sama. Pemasaran yang sama, pasar potensialnya besar. Ini yang dilakukan oleh minuman dalam kemasan. Ya, baik itu yang berasa maupun yang murni, seperti misalnya Aqua, Fit, kemudian Aquavia ya, kalau nggak salah Aquavia, kemudian ada Cleo dan lain sebagainya. Kemudian ada integrated marketing, jadi segmennya berbeda, produknya berbeda, kemudian pendekatannya one by one. Nah, kalau integrated marketing itu seperti yang dilakukan oleh produk-produk batik, produk-produk misalnya aparel terutama sepatu olahraga, kemudian misalnya handphone, ya itu agak berbeda. Ya, jadi itu disebut dengan integrated marketing. Lalu ada mass customization. Nah, kalau ini berdasarkan individual reference tetapi massal. Berdasarkan individual reference tapi massal. Ya, kalau kita bicara ini berarti kita bicara mengenai segmentasi berdasarkan perilaku atau kebiasaan orang. Ya, jadi dia spesifik ke sebuah kelompok tapi memang berlaku massal. Contohnya kalau kalian pernah lihat iklan Hyundai antara ganjil genap, ya, ini kan juga akhirnya menjadi salah satu stimulus orang untuk bisa membeli kendaraan baru. Nah, ganjil genap itu adalah kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, oleh pemerintah, di mana misalnya untuk waktu-waktu tanggal-tanggal ganjil hanya boleh plat nomor ganjil yang keluar. Kalau misalnya plat nomor genap itu hanya kalau dalam genap maka plat nomor genap. Itu hanya berlaku di beberapa daerah. Nah, individualis tapi dia berlaku massal, ya. Kemudian kita bisa lihat lagi yang berikutnya, ini adalah strategic targeting di mana ya fokusnya pada kebutuhan pelanggan ya untuk dipenuhi dan memastikan sesuai dengan, artinya apa? Fokus targeting itu nilai dapat diciptakan dengan melayani target dari pasar yang memang sudah dipilih. Nah, strategic targeting memerlukan ukuran pasar perdagangan yang menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara manfaat penawaran dan kebutuhan pelanggan. Artinya penawaran dan kebutuhan harus sesuai, tidak boleh ada gap ya, atau bahkan mungkin tidak sama. Ya, lalu strategic targeting yang efektif mengharuskan perusahaan untuk melakukan trade off yang penting namun sulit. Artinya apa? Setiap ada sesuatu yang baru ditawarkan maka akan ada kayak ganti rugi gitu, ada penggantinya, dimana trade off ini sering diabaikan karena dianggap tidak sesuai, walaupun in real ya misalnya beberapa konsumen membutuhkan A, kemudian tapi perusahaan bisa mengeluarkan produk B, di mana kalau misalnya produk A dengan produk B ini diganti, maka kepentingan dari si pelanggan akan jauh lebih memenuhi gitu. Nah, ini adalah strategic targeting ya, ada beberapa hal. Pertama adalah kompatibilitas target. Jadi kesesuaian target dengan apa? Dengan infrastruktur, dengan akses ya, dengan karyawan ahli, dengan keahlian akan teknologi, lalu merek yang kuat dan jaringan kolaborasi. Lalu ada daya tarik dari target. Nah, daya tarik dari target maksudnya gimana? Artinya target market yang kita mau tuju sesuai tidak? Ya, dengan apa? Ini nilai moneter dan nilai strategik. Kalau nilai moneter berarti dilihat dari pendapatan konsumen,
Lalu kira-kira perusahaan sanggup nggak melayani konsumen tersebut? Bagaimana biayanya untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dalam melayani target market tadi. Nah, sedangkan kalau dilihat dari nilai strategik, ya bagaimana nilai sosialnya? Apa maksudnya nilai sosial? Maksudnya adalah dilihat dari eh, apa yang didapat oleh si konsumen jika dia membeli produk perusahaan. Lalu ada nilai skala. Nah, nilai skala ini artinya bisa berdampak tidak kepada eh, perusahaan, baik dalam yang kecil maupun yang besar. Lalu ada nilai informasi. Nah, nilai informasi ini tadi kan dibilang bahwa sekelompok pasar yang memang dapat diakses secara informasi. Nah, secara taktikal, targeting mengidentifikasikan cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk menjangkau pelanggan penting yang strategis. Nah, tactical targeting ini secara terkonsentrasi ini pada cara untuk mendapatkan atau menjangkau pelanggan tersebut. Jadi kalau bisa dibilang gimana caranya supaya saya bisa menggapai atau bahkan bisa kalau konsumen yang saya targetkan ini bisa tahu perusahaan kita seperti apa, produknya apa aja. Nah, targeting taktis itu akan lebih mengarah pada pembentukan profil konsumen. Nah, profil konsumen itu dilihat dari faktor-faktor yang tadi kita bahas sebelumnya, yakni variabel segmentasi, tapi hanya terfokus pada dinamis dan statis. Nah, di profil konsumen, kalian akan melihat misalnya kalau anak SMP itu yang sekarang SMP itu kayak apa sih? Gitu ya. Kemudian kisaran usianya, karakteristiknya, tinggalnya di mana, lalu kebiasaannya apa, misalnya kalau dia biasa mengakses video-video apa yang diakses, kalau mengakses film, film apa yang biasanya ditonton gitu ya dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari form sebuah buyer persona template ya. Jadi ini adalah biasanya kalau saya minta mereka untuk melakukan misalnya identifikasi konsumennya siapa sih gitu ya. Tadi kalau nggak salah di beberapa judul penelitian beberapa grup itu ada yang mengenai konsumen, maka harus dibuat buyer personanya. Ya, jadi misalnya kisarannya, misalnya usianya, kemudian family membernya, ya kemudian di sini ada professional status, ada psikografiknya ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh template-nya bagaimana kita bisa membangun profil konsumen kita supaya kita tahu sebenarnya konsumen kita maunya apa. Nah, yang berikutnya adalah analisis Thom-Sampson. Ya, jadi analisis Thom-Sampson ini biasanya dipakai untuk mengetahui ukuran pasar, ya, pasar potensialnya, kira-kira yang bisa dicapai berapa, dan juga siapa pangsa pasarnya. Digunakan untuk, tadi tentunya merancang strategi pemasaran dan prediksi keuangan. Maksudnya prediksi keuangan untuk memprediksi kira-kira pendapatan kita tahun depan atau tahun ini akan sebesar apa. Ya, Thomson itu akronim untuk Total Addressable Market, ya, TAM-nya. Lalu ada Addressable Market, lalu ada Serviceable Obtainable Market, ya, TAM, SAN, SOM. Oh, ini salah nih, harusnya M. Bentar. Oke, ini saya juga salah. Nah, jadi Thomson ini umumnya dipakai untuk bisa memudahkan pelaku usaha untuk mengira-ngira ya akan di BEP berapa gitu atau untuk kira-kira break even point-nya seberapa lama gitu. Jadi juga membantu. Nah, kita akan mulai dari yang pertama yaitu TAM ya. Kalau TAM itu kan total addressable market.
Artinya total permintaan pasar untuk sebuah produk yang akan dilayani. Jadi kalau kita bicara produk pendidikan, berarti ya tadi produk pendidikan apa? Kalau untuk dasar, menengah, sama tinggi, kalau kita bicara berapa sih total market dari pendidikan tinggi? Nah, kalau pendidikan tinggi berarti kita bicara pendidikan universitas. Di level universitas usianya kisaran berapa? Oh, dari 19 tahun ke atas. Karena kalau pendidikan tinggi itu tidak ada batas usia, sehingga ya kita bilangnya 17 tahun ke atas. Nah, berapa sih pasar di Indonesia? Nah, berarti apa? Berarti pasar di Indonesia itu seluruhnya misalnya berapa? Gitu. Dikurangi dengan yang sudah menempuh pendidikan, misalnya kalau dia strata 1, strata 2, atau bahkan S3. Ya. Ya, kalau di sini contohnya adalah misalnya total pelanggan potensial pasarnya ada 9.000 orang, lalu pendapatannya 1.500.000, maka TAM-nya atau total addressable market-nya, total permintaan pasarnya itu akan sebanyak 1,3 miliar. Gitu. Jadi dikali ya. Jadi kalau analisis TAM Samsung itu pasti bentuknya dalam rupiah atau dalam dolar atau dalam ya mata uang yang berlaku pada saat kalian mengukur pasar tersebut. Nah, serviceable addressable market ini adalah besar pasar yang dapat dilayani, artinya sesuai kemampuan perusahaan ya. Termasuk misalnya dihitung dari berapa sih kemampuan kita per pelanggan. Ya, misalnya di sini pelanggan tadi ada secara wilayah ada 9.000. Tapi yang bisa dijangkau itu hanya 6.000 bisa dijangkau. Maka sumnya ya itu adalah 9.000 6.000 dikali 1.500.000. Gitu. Jadi ada 900 juta. Itu yang mampu dilayani berdasarkan geografis tadi. Nah, berbeda dengan serviceable obtainable market. Artinya ini adalah pasar yang dapat dilayani dan dapat diperoleh untuk memperkirakan banyak pelanggan secara realistis. Jadi kalau kita bicara dulu, kalau tadi kita bicara berapa? Sepertiga dari total pasarnya, atau kita bisa bilang 33% sekian, namun in real market share-nya tahun lalu adalah 37,5, maka ya SON-nya atau serviceable obtainable market-nya 7,5 dikali 900 juta. Hasilnya bisa dilihat 337.500 ya, ribu rupiah. Ini kalau kita menghitung secara spesifik. Nah, tapi agak sedikit susah karena memang terkadang kita tidak bisa ketahui berapa besarnya secara pasti. Jadi hanya bisa plus minus atau dia diprediksi aja. Kita masuk ke positioning ya. Positioning adalah proses menempatkan keberadaan perusahaan di benak pelanggan. Ya, jadi artinya proses ini membuat sebuah produk atau merek itu akan terkiang-yang di benak konsumen dan juga akan terucap keluar ketika si konsumen membutuhkan produk tersebut. Sebagai contoh, Rinso ya, beberapa mayoritas masih banyak orang tua atau ibu-ibu atau bahkan remaja-remaja atau orang-orang yang mau mencuci pasti akan bilang saya mau beli Rinso, padahal yang diambil beda, yang dibayar juga berbeda ya, bukan merek Rinso. Atau kalau kita saya haus, saya mau minum Aqua, walaupun ketika kita pergi ke minimarket atau bahkan ke warung, kita tidak mengambil air dalam kemasan bermerek Aqua, melainkan misalnya yang lain, tapi kita menyebutnya sebagai itu. Atau tadi kita bilang, saya perlu odol, sedangkan odol adalah sebuah merek pasta gigi yang sudah tidak lagi diproduksi oleh P&G, tapi masih terngiang-ngiang atau bahkan melekat di benak konsumen bahwa
merek odol ini menjadi karakteristik atau kategori produk. Ya, ini disebut dengan positioning gitu. Ya. Nah, bagaimana positioning ini bisa dibuat? Positioning bisa dibuat dengan menggunakan value proposition canvas. Artinya apa? Artinya perusahaan harus membentuk sebuah model kanvas seperti yang terlihat pada layar, ya. Kemudian mengevaluasi consumer profile. Tadi yang kita bisa bilang kan, consumer buyer personanya itu dibuat, ya. Misalnya apa sih pekerjaannya, apa sih yang dilakukan oleh si konsumen, kemudian apa yang konsumen sudah dapatkan dari produk yang selama ini sudah ada, lalu apa yang tidak didapatkan oleh produk yang sudah ada saat ini di pasaran. Nah, baru kita masuk ke value proposition-nya. Artinya produk apa yang kita bisa kasih ke konsumen. Dilihat produk yang kita bisa ciptakan ini bisa nggak menjadi solusi dari apa yang tidak didapatkan selama ini. Gitu. Kemudian ada gain kreator ya. Kira-kira produk yang akan saya ciptakan ini nantinya akan memberikan keunggulan apa sih dari yang sudah ada gitu ya. Lalu produknya akan berupa apa? Maka ini akan ketemu ya, bahwa kita baru bisa melakukan propositioning atau melakukan positioning ya. Jadi value proposition itu sama positioning itu hampir sama, karena memang dasarnya adalah bagaimana sebuah nilai perusahaan atau nilai produk dari yang perusahaan pasarkan itu melekat dalam benak konsumen. Nah, untuk bisa membentuk positioning bisa memilih beberapa konsep ya. Artinya ini bisa membantu perusahaan untuk menentukan apakah mau menonjolkan fungsional, simbolik atau bahkan eksperimental atau eksperimental, pengalaman ya. Jadi hanya simbol atau pengalaman. Ini adalah langkah awal untuk menetapkan positioning. Jadi positioning itu nggak bisa serta-merta. Dia harus juga mulai diidentifikasi ya keinginan manajemen terhadap positioningnya. Jadi manajemen harus tahu dia mengeluarkan produk mau dikenal sebagai apa. Nah, kalau sudah setuju, sepakat, maka melanjut ke strategi positioning, di mana kita melakukan berbagai aktivitas ya untuk memastikan apa yang diinginkan oleh manajemen itu bisa terrealisasi gitu. Kemudian ada efektivitas positioning, mengindikasikan kira-kira positioning yang sudah kita tentukan dan disetujui lalu diimplementasikan berdasarkan strategi yang sudah ada, masuk nggak, hasilnya sesuai nggak dengan apa yang diharapkan. Kalau tidak sesuai, bagaimana? Kalau sesuai, bagaimana? Nah, positioning biasanya itu ada pembentukannya. Pertama mulai dari positioning development. Nah, kalau di secara umum positioning development itu ada beberapa elemen ya yang perlu diperhatikan seperti ini. Ada target marketnya, ada ini apa namanya brandnya, ada referennya ya, frame of frame, kira-kira referensinya apa, lalu benefitnya apa atau point of differentiationnya apa, lalu ada competitive edge-nya, artinya keunggulan kompetitifnya di mana. Nah, dalam pembentukan ini biasanya akan dibentuk menjadi positioning benefactor atau keunggulan dari benefit atau kelebihan dari produk tersebut. Lalu dibuatlah positioning statement. Gitu. Nah, kalau positioning statement yang ini mungkin secara umum. Tapi kalau kita mau gunakan positioning statement untuk tadi bilang tagline iklan atau komunikasi pemasaran, maka akan dibuat simple sesuai dengan benefit factor-nya. Ya, contoh kayak misalnya kalau kita bicara tagline-nya AirAsia. Ya, AirAsia itu apa?
Ada yang ingat tagline-nya AirAsia? Halo? Ada yang ingat tagline-nya AirAsia? Wahyu? Atau mungkin Syafa? Isni? Ini masih sama saya atau sedang tidur ya? Oh ini Bu, now everyone can fly. Ya, everyone can fly. Ya, kalau dari dilihat everyone can fly, berarti dia masuk ke mana, Wahyu? Ke fungsional, simbolik, atau eksperimental? Uh, Kemana? Fundamental. Apa fungsional? Ke fungsional, simbolik, atau eksperimental? Eksperimental. Eksperimental, is it? Kan everyone can fly, semua orang bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Karena harganya murah. Lebih terjangkau Bu. Iya, lebih terjangkau kan. Jadi apa? Fungsional, simbolis, eksperimental. Simbolis Bu. Is it simbolis? Ya, yang benar adalah lebih ke fungsional ya. Jadi artinya ya kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah baru simbolis. Gitu. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi mana-mana saja yang tagline-tagline yang simbolis atau positioning yang simbolis, yang eksperimental dan lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Karena materinya sudah selesai, ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Hari ini kalian online apa ke lab? Ke lab, Bu. Oh, pantesan. Ke lab, Bu. Oke. Baik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan akhiri sampai di sini. Ya, minggu depan kita juga